akan tinjau perkembangan terbaru dari proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari Iran lewat wawancara kami, dan sudah bergabung saat ini Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Mas Yuda, selamat sore dengan Tifal. Selamat sore Mas Tifal. Begini Mas, terakhir kan yang kami pahami itu dari total 97 ada 20-an yang mau diberangkatkan menuju ke Indonesia. Proyeksinya di hari Selasa sore akan tiba. Apakah ini masih sesuai rencana atau ada perubahan skenario? Ya, confirm Mas Tifal bahwa tahap pertama pemulangan warga negara Indonesia sejumlah 96 dan satu warga negara asing akan kita lakukan secara bertahap. Take off sore ini waktu baku menuju ke Jakarta, dan insya Allah akan tiba di Jakarta besok sore dalam 3 penerbangan. Dan kemudian warga negara yang lainnya akan kita pulangkan juga secara bertahap pada hari Selasa dan Rabu. Tiba pada hari Rabu dan Kamis. Jadi total insya Allah pada hari Kamis semuanya sudah bisa pulang ke Indonesia. Spesifiknya keberangkatan itu betul pada pukul 5 sore waktu baku, Pak? Iya, confirm, betul. Dan kedatangan proyeksinya akan tiba sekitar pukul berapa itu? Besok akan tiba pukul 3, kemudian setengah 4, dan kemudian pukul 5 sore. Dan ketibaan betul dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, betul Mas? Betul, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan komersial. Oke, untuk sisanya yang akan masuk ke dalam tahap pemberangkatan berikutnya, hal apa yang sebetulnya yang jadi bahan pertimbangan sampai harus secara bertahap seperti itu 97 ini? Apakah hanya masalah teknis atau ada hal lain sesungguhnya? Ya, kita memahami bahwa arus pengungsi ya yang dari Iran menuju ke Azerbaijan cukup banyak ya, jadi memang kita menggunakan penerbangan komersial, dan namun memang banyak yang fully book ya. Namun di sisi yang lain adalah memang sengaja kita inapkan dahulu di Baku untuk waktu para evakui bisa beristirahat. Ya, kita pahami bahwa ada anak-anak kecil yang juga ikut, dan mereka sudah menempuh perjalanan jalan darat yang sangat jauh. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kesehatan mereka, kita inapkan dahulu di Baku sambil menunggu penerbangan pulang ke Indonesia. Oke, dan dipastikan bahwa sisanya sepanjang minggu ini akan diberangkatkan ke Indonesia ya Mas ya? Sudah, semuanya sudah secure. Insya Allah pada hari Kamis semuanya sudah pulang ke Indonesia. Adakah kendala-kendala yang dihadapi sejauh ini untuk pemulangan warga negara kita ini, Mas? Ya, pertama sebenarnya tidak ada kendala yang berarti dalam proses evakuasi jalan darat ini. Alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Ya. Namun tantangan kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwa banyak warga negara kita yang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran. Kami terus menghimbau bahwa potensi eskalasi ke depan sangat tinggi, apalagi pasca serangan Amerika ke 3 instalasi nuklir yang ada di Iran, yang ada di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Ya, bahkan Fordo ini jaraknya sebetulnya tidak terlalu jauh dari kota Qom, di mana itu banyak warga negara kita, mahasiswa dan pelajar tinggal. Oleh karena itu kami sangat menghimbau, kita sedang siapkan gelombang kedua evakuasi, dan kita harapkan banyak warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi. Adakah pendekatan khusus untuk mereka yang masih memilih untuk bertahan sejauh ini, Mas? Ya, kami sudah mengadakan town hall meeting ya, secara virtual. Kita diskusikan mengenai situasi keamanan yang ada, dan kemudian berbagai macam risiko yang mungkin muncul ya ketika mereka tetap tinggal di Iran. Ya, dapat kami sampaikan bahwa ketika eskalasi sudah semakin tinggi dan kemudian situasinya sudah sangat berbahaya, kemampuan KBRI menjadi sangat terbatas. Ya, oleh karena itu sebelum konfliknya semakin meluas dan membesar, kita lakukan evakuasi sekarang. Ini merupakan manajemen risiko yang kita lakukan. Dan saat town hall itu, sudahkah ada beberapa warga negara kita yang berubah pikiran mau coba ikut pemulangan di gelombang berikutnya? Saat ini sudah ada 2 warga negara kita yang sudah ada di safe house ya, di KBRI Tehran, yang sudah siap kita pulangkan. Namun kami masih menunggu warga negara yang lain. Oke, itu kan tadi untuk kondisi warga negara kita yang di Iran. Bagaimana dengan yang di Israel, Mas? Apakah masih ada yang terjebak di sana atau masih tertahan di situ, dan kemungkinan pemulangannya akan bagaimana? Samakah dengan yang di Iran? Polanya akan sama. Total ada 194 warga negara kita yang tercatat tinggal di wilayah Israel.
4 diantaranya sudah kita evakuasi karena mereka memang meminta evakuasi. Polanya sama, menggunakan jalan darat menuju ke Yordania melalui Jordan River border crossing. Saat ini sudah berada dengan aman di kota aman Yordania, dan pada sore hari ini juga mereka akan kita pulangkan ke Indonesia secara bertahap. Oke, Namun jadwalnya masih sama ya Mas ya? Ya, tapi mayoritas masih banyak yang tinggal di Israel. Mayoritas ini ada tinggal di kota Arafah, itu di selat Israel bagian selatan. Mereka ini adalah pemagang pertanian yang memang ada di sana untuk mengikuti program pemagangan. Namun kami dapat informasi bahwa program mereka sudah selesai, dan oleh karena itu kita menghimbau kepada lembaganya untuk segera bisa memulangkan para peserta magang tersebut. Dari KBRI Aman maupun KBRI Kairo sudah siap untuk membantu. Oke, dan semuanya memilih untuk siap untuk dipulangkan, atau sama seperti yang di Iran ada beberapa yang memilih untuk tetap bertahan? Ini yang masih kami data, ya. Ini masalah data memang menjadi sangat krusial saat ini. Kami sangat meminta kerjasama dari pihak-pihak yang memberangkatkan mereka untuk bisa menyampaikan data yang lengkap dan bagaimana keberadaan mereka di sana. Kami juga mendeteksi bahwa yang ikut program magang ini ternyata tidak semuanya berada di lokasi, ada yang sudah pindah ke kota lain dan bekerja di sana. Ini yang perlu sedang kami dalami. Terakhir singkat saja Mas, apakah kondisi dari warga negara kita yang akan dipulangkan ini semuanya dalam kondisi sehat, kondisi baik, karena mengingat perjalanan cukup panjang juga kan, perjalanan darat 16 jam? Betul, perjalanan sangat panjang ya, dan cukup melelahkan. Oleh karena itulah memang kita sengaja menginapkan mereka di Baku. Nah, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari Baku, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Mas Yuda Nugraha, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu ya Mas.